Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Muara Bungo. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai program rujuk balik atau yang disingkat dengan PRB. Nah, di sini kita udah kedatangan bintang tamu dari bagian PMU. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Metalia Veriska, biasa dipanggil Meta. Saya verifikator klaim dari bagian PMU BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo. Salam kenal semua. Halo Kak Meta, nah di sini kan Kak kita akan bahas tentang program rujuk balik nih untuk peserta JKN. Boleh nggak sih Kak dijelasin dulu sebenarnya program ini tuh apa sih? Oke Alif, jadi program uji balik ini merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan vaskes tingkat pertama atas rekomendasi ataupun rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat. Nah, Alif tahu nggak yang maksudnya kondisi stabil itu seperti apa? Maksudnya adalah suatu kondisi di mana penderita penyakit kronis itu mempunyai parameter-parameter yang stabil sesuai dengan tata laksana penyakit kronis yang sudah ditetapkan oleh dokter spesialis ataupun subspesialisnya. Oh jadi gitu ya Kak. Nah untuk regulasi atau aturan yang mengatur program ini ada nggak ya Kak? Ada nih regulasinya yang mengatur tentang program rujuk balik ini, di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Juga ada dalam Peraturan Kemenkes Nomor 1645 tentang rujuk balik penyakit kronis tahun 2024. Nah, di Permenkes nomor 28 tahun 2014 ini tercantum dalam bab 4 tentang pelayanan kesehatan. Poin pertamanya, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merujuk. Kemudian di poin berikutnya, program rujuk balik pada penyakit-penyakit kronis wajib dilakukan bila kondisi pasien sudah dalam keadaan stabil. Jadi kata kuncinya adalah pasien yang sudah dalam keadaan stabil ya Sobat CKN. Kemudian disertai dengan surat keterangan rujuk balik yang dibuat dokter spesialis atau subspesialis. Wah ternyata ada regulasi dan aturannya juga ya Kak tentang program ini. Terus Kak, kira-kira ada nggak sih Kak latar belakang tentang kenapa program ini tuh dibuat? Kira-kira manfaat apa yang diterima oleh peserta JKN? Jadi, kenapa program rujuk balik ini dibuat adalah untuk mengurangi kepadatan pasien di rumah sakit, terutama pasien dengan penyakit kronis yang stabil. Banyak pasien datang ke rumah sakit hanya untuk kontrol secara rutin, padahal sebenarnya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan program rujuk balik ini, layanan kesehatan juga jadi lebih merata, lebih efisien, dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Oh ternyata ada latar belakangnya ya Kak, serta ada manfaat yang dapat diambil oleh peserta JKN dengan adanya program ini. Terus Kak, untuk program ini tuh khusus untuk siapa aja ya Kak? Semua peserta JKN bisa ikut atau ada kategori khusus gitu? Oke, jadi program rujuk balik ini ditujukan untuk peserta JKN yang memenuhi kriteria tertentu. Secara umum, yang bisa mengikuti program PRB ini adalah peserta JKN yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatannya aktif. Kemudian, pasien juga menderita penyakit kronis tertentu dan tidak membutuhkan penanganan spesialis secara terus-menerus. Pastinya dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian pasien yang sudah pernah diperiksa atau dirawat oleh dokter spesialis di rumah sakit, kemudian kondisinya stabil sehingga bisa dialihkan perawatannya ke
ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, contohnya seperti puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga. Kemudian telah mendapatkan rujukan balik dari dokter spesialis ke FKTP untuk mengikuti PRB disertai dengan pengobatan dan pemantauan rutin, Liv. Oh, ternyata ada kriteria khusus ya Kak untuk orang yang bisa mengikuti program rujuk balik ini. Nah, kalau misalnya Kak di antara Sobat JKN yang nonton, itu ada yang punya penyakit kronis, misalnya seperti hipertensi atau diabetes. Itu gimana ya Kak caranya agar mereka itu bisa ikut atau masuk ke dalam program rujuk balik ini? Gampang sih caranya, Liv. Jadi peserta harus diperiksa dulu oleh dokter spesialis di rumah sakit dan dinyatakan stabil. Kemudian nanti dokter akan memberikan surat rujuk balik. Setelah itu peserta bisa melanjutkan kontrol rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat sesuai dengan yang tertera di surat program rujuk balik. Oh iya Kak, tadi kan Alif udah nanya tuh gimana cara masuk ke program ini. Tapi Alif lupa nih Kak nanya untuk list, kira-kira ada list penyakit apa aja sih Kak yang bisa diikutkan ke program PRB ini? Ada daftar resmi gitu Kak sih Kak? Pastinya ada dong ya Liv dan Sobat CKN. Jadi sesuai dengan Permenkes 3 tahun 2023 disebutkan di pasal 13, jenis penyakit kronis yang bisa diikutkan sebagai program rujuk balik yaitu hipertensi, diabetes mellitus, asma, epilepsi, penyakit jantung, penyakit PPOK, gangguan kesehatan jiwa kronik, dan juga stroke. Oh ternyata ada list penyakitnya ya Kak yang bisa diikutkan ke program PRB ini. Terus Kak, kalau misalnya nih ada peserta JKN atau sobat JKN yang mau masuk ke program ini, itu alurnya gimana ya Kak? Apakah tetap harus ke rumah sakit atau bisa ke Vaskes tingkat pertama? Jadi, kalau udah dinyatakan sebagai peserta yang masuk kriteria program ujuk balik, nggak perlu lagi tuh dia balik lagi ke rumah sakit. Cukup dengan kontrol rutin yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi bisa juga sih peserta dapat dirujuk balik ke FKRTL atau rumah sakit tiap 3 sampai dengan 6 bulan atau dengan sesuai kondisi peserta pada saat itu. Jadi bedanya kontrol lewat PRB sama kontrol biasa ke rumah sakit langsung itu gimana Kak? Dari segi perbedaannya ya, kalau dari segi perbedaannya, bedanya di tempat dan kemudahan. Jadi lewat program rujuk balik ini, peserta cukup datang ke puskesmas atau ke klinik. Jadi pasien dengan penyakit kronis yang sudah mengikuti program rujuk balik ini nggak perlu lagi tuh ngantri-ngantri lama di rumah sakit. Nah, kemudahan yang didapat yaitu bisa lebih cepat mendapatkan obat. Selain itu juga bisa menghemat biaya transportasi, juga bisa menghemat waktu, dan lebih mudah dijangkau karena pastinya lebih dekat ya dengan tempat tinggal kita. Bener juga ya Kak, kalau misalnya kita ikut program rujuk balik ini, itu bisa jadi lebih hemat waktu dan juga hemat biaya transportasi. Karena kan kita cukup datang ke puskesmas atau ke klinik untuk ambil obat dan juga kontrol ringannya. Nah Kak, kalau untuk Sobat JKN yang ingin kontrol, itu dokumen atau syarat apa aja sih Kak yang perlu dibawa saat kontrol PRB ini di Vaskes tingkat pertamanya? Jadi, untuk sobat CKN yang memiliki penyakit kronis dan sudah mengikuti program rujuk balik, cukup membawa KTP atau kartu JKN-nya, serta membawa surat rujuk balik dari rumah sakit. Selanjutnya, nanti Vaskes tingkat pertama akan memproses berdasarkan data tersebut. Nggak susah kan ya, sobat CKN? Wah iya ya Kak, ternyata nggak ribet ya untuk syarat kontrol PRB di Vaskes tingkat pertama. Ternyata cuma bawa kartu JKN atau KTP, serta surat rujuk balik dari rumah sakit. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang PRB nih ya Kak, Kakak pernah dengar nggak sih Kak cerita dari pasien yang merasa terbantu dengan program PRB ini?
Banyak banget ceritanya, Liv, kalau dari pengalaman peserta JKN. Jadi ada nih cerita salah satu pasien yang datang dari dusun jauh-jauh ke rumah sakit tiap bulannya untuk ngambil obat darah tingginya. Dan pasien tersebut harus bayar kendaraan atau ongkosnya sampai menuju ke rumah sakit. Itu kan lumayan ya, menyita waktu dan menyita biaya juga. Nah, alhamdulillahnya nih dengan program rujuk balik ini, pasien tersebut nggak perlu lagi bolak-balik ke rumah sakit. Jadi cukup datang ke puskesmas, kemudian pasien tersebut bisa deh mendapatkan obat rutinnya. Gitu, Liv. Ternyata program ini sangat membantu ya Kak untuk peserta-peserta JKN. Nah, kalau misalnya nih di antar sobat JKN yang nonton ada juga cerita tentang kemudahan karena mengikuti program ini, bisa banget ya untuk ditulis di kolom komentar. Nah, Kak Meta sendiri ada nggak sih harapan untuk peserta JKN agar mereka itu jadi lebih paham serta pada mau ikut program rujuk balik ini? Oke, harapannya ya. Jadi harapannya bagi sobat JKN, jangan malu-malu untuk aktif bertanya ke petugas kesehatan mengenai soal PRB ini. Juga jangan ragu-ragu untuk mengikuti program rujuk balik ini, karena memang banyak kemudahan yang diberikan. Nah, denger kan Sobat JKN apa kata Kak Meta tadi bahwa Sobat JKN itu nggak perlu ragu-ragu untuk bertanya mengenai program PRB ini. Terakhir nih Kak, buat Sobat JKN yang denger podcast ini, yang punya keluarga atau kenalan dengan penyakit kronis, Kakak punya pesan nggak sih yang ingin Kakak sampaikan tentang pentingnya program rujuk balik ini? Untuk sobat JKN, kalau ada keluarga yang punya penyakit kronis dan dalam kondisi yang sudah stabil, bisa ditanyakan ke dokter spesialisnya di rumah sakit atau bisa juga ditanyakan ke PIC program rujuk balik ini. Apakah bisa mengikuti program rujuk balik ini? Dan ini sangat membantu loh sobat JKN, sehingga kita bisa tetap sehat, hemat waktu, hemat tenaga, tanpa harus kehilangan kualitas layanan. Jangan sampai karena kita males untuk kontrol, penyakit malah jadi kambuh, ya nggak? Jadi PRB ini solusi cerdas untuk sehat secara berkelanjutan. Nah, Sobat JKN, jadi itu ya pembahasan mengenai program rujuk balik tadi. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Meta tadi bisa dipahami oleh Sobat-Sobat JKN dan Sobat JKN pun pada gak ragu-ragu lagi untuk mengikuti program PRB ini. Jangan lupa selalu nantikan video-video podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Muara Bungo ya. See you!